Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa lagi dalam diskusi kita pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020. Pada kesempatan ini terima kasih saya ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah kebahasaan bahasa Indonesia, Dr. Desi Wardiah MPD dan Dr. Yesi Fitriani MPD. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya Hairunisa sebagai penyaji akan menyampaikan makalah saya yang berkaitan tentang semantik, makna, serta masalahnya, kemudian permasalahan pendefinisian jenis makna. Bisa Bapak Ibu lihat pada materi yang telah saya kirimkan bahwa di dalam materi semantik, dalam sejarah semantik, awal masa filsafat itu awalnya pada masa filsafat Yunani. Hal itu ditemukan di dalam Critias yang merupakan karya Pluto, Stephen Ullman yang membagi masa perkembangan kajian semantik dalam 3 fase. Yaitu yang pertama, masa kira-kira setengah abad yang lalu dimulai sejak tahun 1823 dan diistilahkan dengan underground period atau periode bawah tanah. Dalam sejarah ilmu semantik dimulai pada awal tahun 1880-an. Semantik sebagai ilmu bidang baru dalam keilmuan, semantik sebagai ilmu yang murni historis. Kemudian pada fase ketiga, kajian semantik mulai melakukan studi makna secara empiris. Itu sejarah dari semantik. Selanjutnya, dalam makna dan pengertiannya bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata makna semantik memiliki arti sama dengan makna. Makna adalah arti atau maksud suatu kata. Selain itu, makna sering juga diartikan dengan arti gagasan, konsep, pernyataan, pesan, informasi, maksud, firasat, isi, dan pikiran. Dalam pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa makna sangat erat kaitannya dengan interaksi bahasa dengan dunia di luar bahasa, antara makna sebuah kata dengan sesuatu yang dimaknai memiliki hubungan konsepsional. Selanjutnya, di dalam jenis makna saya mengambil makna leksikal dan makna gramatikal dalam semantik. Pada makna leksikal, gambaran nyata tentang suatu benda, hal, konsep, objek, dan lain-lain dilambangkan oleh kata. Makna leksikal dibagi menjadi 2, yaitu makna langsung atau konseptual dan makna kiasan atau asosiatif. Pada makna gramatikal, makna sebuah kata sangat bergantung pada konteks kalimat atau situasinya. Oleh karena itu, makna gramatikal biasa juga disebut dengan makna kontekstual, situasional, dan struktural. Makna gramatikal terbentuk dikarenakan terjadinya proses gramatikal seperti proses afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Proses inilah yang membedakan makna leksikal dan makna gramatikal. Pada relasi semantik, menurut Goris Krab, bahwa dalam relasi semantik ada bentuk sinonim, ada bentuk anonim, ada bentuk hiponim, dan ada bentuk polisemi. Pada proses gramatikal itu terbentuk karena adanya proses afiksasi, proses reduplikasi, dan proses komposisi. Makna kalimat leksikal dan kalimat gramatikal. Kalimat leksikal adalah kalimat yang makna kata yang sebenarnya bersifat tetap dan tidak terikat dengan konteks kalimatnya. Maksudnya di sini berdiri sendiri. Kalimat gramatikal adalah kalimat yang makna katanya berubah-ubah karena mengalami proses pengimbuhan, pengulangan, ataupun pemajemukan yang disesuaikan menurut tata bahasa
kata terikat dengan konteks pemakainya. Contoh dalam makna leksikal, di sini saya ambil contoh mengenai kata kursi. Kursi memiliki makna sesuai dengan konteks kalimatnya. Yang pertama, Andi duduk di atas kursi, yang bermakna bahwa benda, ya. Kemudian yang kedua, kursi yang ada di dalam gudang tersebut itu sudah rusak. Ini sama maknanya, ya, sama maknanya benda, kursi yang untuk duduk. Untuk kalimat ketiga, karena tersangkut kasus korupsi, anggota dewan itu kehilangan kursi. Nah, ini bukan makna kursi yang sesungguhnya untuk benda untuk duduk. Pada contoh pertama dan kedua, kata kursi dimaksud mengarah pada makna langsung, konseptual. Adapun pada kalimat ketiga, kata kursi bermakna kiasan, asosiatif. Dari contoh tersebut dapat dipahami bahwa makna leksikal adalah gambaran nyata tentang suatu benda, hal, konsep, objek, dan lain-lain yang dilambangkan oleh kata. Pada contoh kalimat makna gramatikal, di sini saya ambil contoh rumah dinas, rumah duka, merumahkan, perumahan, itu merupakan makna gramatikal. Contoh, sejak terpilih menjadi bupati di kota lain, kini ia tinggal di rumah dinas. Setiap hari, rumah duka itu tidak pernah sepi dari pengunjung. Kalimat ketiga, beberapa bulan terakhir ini perusahaan telah merumahkan puluhan karyawannya. Kalimat keempat, pemerintah tengah gencar membangun perumahan untuk kalangan menengah ke bawah. Di situ memiliki makna yang berbeda-beda. Itu merupakan makna gramatikal. Selanjutnya saya menggambarkan skema jenis makna. Dalam skema jenis makna, ada jenis makna terbagi menjadi dua, makna leksikal dan makna kontekstual. Dalam makna leksikal terbagi lagi menjadi makna konseptual dan makna asosiatif. Pada makna konseptual terbagi lagi menjadi makna generik, makna spesifik, terbagi menjadi dua. Kemudian pada makna leksikal, pada makna asosiatif terbagi lagi menjadi 5. Makna konotatif, makna afektif, makna stilistika, makna kolokatif, dan makna idiomatik. Pada makna kontekstual terbagi menjadi 2, makna gramatikal dan makna tematikal. Itu skema mengenai jenis makna. Dan kesimpulan pada makalah saya bahwa semantik itu berasal dari bahasa Yunani yang mengandung makna to signify atau memaknai. Perhatian akan kajian tentang makna baru muncul pada abad ke-19. Kemunculan ilmu tentang makna didorong oleh 2 faktor. Yang pertama, munculnya filologi perbandingan, dan lebih umum lagi munculnya sebuah ilmu linguistik dalam arti modern. Kedua, pengaruh gerakan romantik dalam sastra pendukung aliran romantik mempunyai minat intens dan umum tentang kata, berkisar dari yang kuno atau arkais sampai yang eksotik, dan mencakup dialeknya orang-orang pinggiran dan bahasa slangnya orang-orang tingkat bawah. Demikian pemaparan dari makalah saya mengenai kajian semantik. Terima kasih kepada peserta yang telah menyimak. Dipersilakan selanjutnya nanti untuk menanggapi, bertanya, memberi saran ataupun sekedar ataupun mengkritik, saya persilakan. Saya tutup paparan saya pada hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.